Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Kali ini kita akan belajar kimia. Silahkan subscribe channel kami dan like video ini agar kami semakin semangat guys. Oke. Nah, kita kali ini akan belajar mengenai kimia sifat koligatif. Oke, untuk kimia sifat koligatif ini saya bagi untuk beberapa bagian ya. Ini bagian pertama, video pertama untuk penjelasan dasar dari sifat koligatif dan rumus-rumus yang akan dipakai nantinya. Oke. Yuk, sifat koligatif larutan. Nah, ini di sini kita bisa baca ya. Itu sifat yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut ya dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Oke. Lalu sifat koligatif ini ada beberapa jenis ya. Ada yang pertama itu penurunan tekanan uap, lalu kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan juga tekanan osmosis. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sifat koligatif larutan. Oke, dalam sifat koligatif larutan ini ada jenis-jenis perhitungan yang perlu dipelajari. Kita masuk ke bagian pertama ya, pengenalan rumus yaitu tentang molalitas ya. Di mana di sini simbolinnya pakai huruf M kecil ya. Jangan terbalik karena dalam hal penulisan di sini M kecil itu lebih ke arah molalitas. Kalau M besar di kimia itu molaritas ya. Jadi di situ perbedaannya ya. Ini molalitas. Oke. Nah, molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya ya. Nah, ini rumusnya. Oke, NT ini apa sih? Nah, itu adalah mol zat terlarut, bisa dilihat di sini ya keterangannya. Oke, dan massa zat pelarut yang dipakai itu satuannya gram. Kita masuk dalam contoh soal nomor 1. Tentukan kemolalan larutan urea 10%, mR ureanya adalah 60. Nah, di sini biasanya 10% ini menunjukkan kadar massanya. Untuk pengerjaannya bagaimana? Yuk kita lihat cara kerjanya ya. Pertama kita asumsi dulu. Asumsi total massa larutan adalah 100 gram. Oke. Nah, dari asumsi ini berarti kita bisa mengerjakan di mana kita bisa meletakkan massa ureanya berarti adalah 10% dari 100 gram, yaitu dia 10 gram ya. 10% dikali 100. Nah, sedangkan untuk massa pelarutnya adalah berarti sisanya, kalau 10%-nya adalah massa urea zat terlarut, berarti massa pelarutnya adalah sisa dari ini 100 kurang 10 ya, 90 gram. Nah, kita sudah dapat massa pelarutnya yang ini ya, dan kita bisa mencari nanti mol zat terlarutnya. Oke, kita berarti langsung masuk dalam rumus molalnya itu 1000 per 90 ya, massa pelarutnya ini 90 gram dikalikan dengan mol zat terlarutnya. Mol itu cara menghitungnya adalah massa per mR, di mana massa yang dipakai satuannya gram juga. Oke, 10 gram per mR-nya yang ini ya, 60. Oke, ini saya usahakan untuk tidak memakai kalkulator, jadi ini dalam bentuk pecahan aja nggak apa-apa. Jika dalam bentuk desimal ya, itu juga boleh ya. Kalau misalnya mau pakai desimal, ambillah angka desimal di belakang koma paling banyak, misalnya mau 3 mau 4, itu bagus untuk ketelitian kalian nantinya. Oke, yuk nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2, padatan CaOH 2 37 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Berapa kemolalan larutan yang terjadi? Nah, oke, yuk kita masuk dalam perhitungannya. Molalnya yaitu 1000 per 500 dikalikan dengan massa zat terlarutnya yaitu 37 gram
per yang tadi ya, 40 ditambah 16 dikali 2 ditambah lagi dengan 2 kali 1. Oke. Nah, dapat perhitungannya nanti di sini 1000 per 500 dikali oleh 37 per 74 ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, 1000 dibagi 502 ya. Lalu 37 per 74 juga kita sederhanakan, bisa jadi setengah. Jadi di sini ini bisa coret juga, jadi jawabannya adalah 1 molal ya. Nah, ini kalian juga boleh sederhanain sendiri ya, tinggal dibagi 2 atas bawah. Oke. Nomor 3. Nah, di nomor 3 ini dia pertanyaannya itu seolah-olah kayak dikembalikan ke jenis soal nomor 1. Dia kasih tahu molalnya, yang ditanya persentase kadarnya. Biasa persentase kadar ini maksud itu persentase massa. Oke. Nah, cara mengerjakannya ada berbagai macam metode atau berbagai macam cara ya. Nah, ini saya berikan salah satu metodenya aja, yaitu yang masih caranya sedikit berkaitan dengan cara nomor 1 ya. Berarti di sini kalau misalnya dikaitkan seperti cara nomor 1 ya, asumsi total larutan adalah 100%. Nah, kita balikin dalam hal persentase bukan gram ya, 100%. Berarti yang ditanya larutan glukosanya ya, massa glukosanya kita anggap aja dia sebagai X ya. Dan massa pelarutnya, nah massa pelarutnya berarti kayak tadi juga, kalau tadi ini 100 kurang 10 90 gram, kalau ini 100 kurang X, jadi ya udah 100 min X di sini ya. Nah, kalau misalnya kita udah dapat asumsi perhitungan seperti ini, kita tinggal masukin dalam perhitungan yang tadi molalnya ya. Berarti ini 1000 per 100 min X dikali X per MR-nya. MR-nya 180 di sini ya. Nah, sama dengan katanya molalnya 0,04. Oke. Lalu kita boleh coret di sini ya. Lalu kita kalikan 100x per 100 min X, lalu dikali dengan 18 sama dengan 0,04 ya. Nah, di sini kita lakukan perkalian silang. Oke, perkalian silangnya berarti di sini 100x sama dengan yang ini dikali ini, dapatlah 0,72 ya, 100 min X ya, 0,04 kali 18 tadi. Lalu kita kali masuk ke dalam. Jadi di sini 72 min 0,72 X. Selebihnya kayak perhitungan matematika di aljabar. Ini 100 X ditambah 0,72 X sama dengan 72. Dapat deh X-nya, yaitu sebesar 72 per 100,72% ya. Untuk proses penyederhanaannya atau jadiin desimal itu nanti tinggal pakai kalkulator aja ya. Oke, kita lanjut lagi materinya ke bagian fraksi mol. Nah, fraksi mol itu apa sih? Nah, fraksi mol itu menyatakan perbandingan mol salah satu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang ada dalam campuran. Nah, simbolnya ini X. Nah, kalau XT itu berarti rumusnya itu NT yang di atas, bawahnya itu totalnya kan tadi jumlah mol seluruh komponen kan. Nah, kalau XP berarti NP yang di atas, NT plus NP di bawahnya. Oke, karena totalnya tadi ya. Lalu untuk mereka kalau ditotalin ini hasilnya sama dengan 1 ya. Dan ini adalah rumus untuk fraksi mol zat non elektrolit ya. Nah, untuk zat elektrolit, nah itu nanti
ya, ada lagi nanti berkaitan sama namanya faktor Van Hoff. Itu nanti ke depannya ya. Oke, dimana di sini XT itu adalah fraksi mol zat terlarut, XP itu adalah fraksi mol zat pelarut, NT itu adalah mol zat terlarut, dan NP adalah mol zat pelarut. Oke, nah sekarang kita mulai coba kerjakan contoh soal yang diberikan ya. Sebanyak 72 gram glukosa dilarutkan ke dalam 720 gram air. Berapa fraksi mol glukosa dalam larutan? Nah, dia nanya fraksi mol glukosa ya. Berarti glukosanya ini nanti yang taruh di atas. Atas apa sih maksudnya? Kayak gini nih, ini kan ada atas ya kan molnya. Kalau misalnya fraksi mol glukosa, berarti yang di atas ini nanti adalah mol glukosa ya. Dia adalah fraksi mol terlarut. NT-nya berarti adalah 72 per 180 dan NP-nya adalah 720 per 18. Oke, kita bisa bagi 9, sama-sama dibagi 9, berarti ini jadinya 8 dan ini adalah 20. Lalu yang ini kita bagi 9 juga, berarti dia adalah 80 per 2 atau ini 40 ya. Nah, kalau ini kita sederhanain lagi, kayaknya angkanya cukup bagus nih. Kita bisa bagi langsung ya. Hasilnya kalau dibuat desimal itu 0,4 ya. Nah, berarti dalam hal fraksi molnya XT-nya sama dengan NT per NT ditambah NP. Jadi di sini nanti 0,4 per 0,4 ditambah 40. Dapat deh jawabannya, yaitu 0,4 per 40,4 ya. Oke, sampai sini dulu materi yang diberikan ya. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami perhitungan-perhitungan dasar untuk sifat koligatif. Habis ini kita ada contoh latihan soal, kalian bisa coba mengerjakan. Untuk jawaban bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar dan tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan selalu. Oke, dadah.